Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di pertemuan kedua matematika kita masih akan membahas bilangan bulat. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan bilangan bulat pada pertemuan kedua ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa agar kegiatan kita di pertemuan kedua ini berjalan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak hebat kelas 6, bilangan bulat kita sudah bahas kemarin di pertemuan 1. Sekarang kita kembali membahas bilangan bulat di pertemuan kedua. Bilangan bulat, coba perhatikan dulu, di sini sudah ada garis bilangan. Nah, seperti yang tampil di layar, ini merupakan garis bilangan pada bilangan bulat. Jadi pada garis bilangan nantinya bilangan bulat itu akan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bilangan bulat positif. Jadi bilangan positif itu bilangan yang berada di kanan 0. Jadi saya ulangi lagi, di kanan 0. Ini sebelah kanan. Ya, kalau lupa tunjuk saja tangan kita yang sebelah kanan, sebelah tangan kanan, sebelah kanan. Jadi di sebelah kanan 0 itu merupakan bilangan bulat positif. Contohnya nanti 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian bilangan bulat yang selanjutnya adalah 0 sendiri. Jadi bilangan bulat 0 itu berdiri sendiri. Jadi 0 itu bukan bilangan bulat positif, juga bukan bilangan bulat negatif, tapi 0 itu berdiri sendiri. Bilangan bulat yang ketiga adalah bilangan bulat negatif. Contohnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Jadi yang membedakan adalah ada tanda negatifnya. Mari kita ulang kembali. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bilangan bulat dibagi menjadi 3 bagian. Ada bilangan 0. Jadi 0 itu merupakan, kita sebut saja batas ya. Kemudian di sebelah kanan 0, itu namanya bilangan bulat positif. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ini bisa dilanjutkan masih. Jadi bilangan bulat itu, bilangan bulat positif, semakin ke kanan dia semakin besar. Jadi bilangan bulat itu arahnya semakin ke kanan dia semakin besar. Sebaliknya bilangan bulat negatif itu berada di sebelah kiri, posisinya sebelah kiri 0. Jadi sebelum 0 ini sebenarnya ada angka lagi, yaitu bilangan bulat negatif. Jadi sebelum 0 ada bilangan apa di sini? Angka berapa? Sebelum 0 ada 1, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6 dan seterusnya. Jadi di sini kalau kita perhatikan secara sekilas merupakan kebalikannya ya. Ini coba perhatikan, di sini 0. Di sini ada 1, di kirinya ada negatif 1. Kemudian lanjut di sini 2. Ini negatif 2. Di sini 3, di sini ada negatif 3. Kalau kita perhatikan secara seksama, sepertinya bilangan bulat yang negatif ini berjalan mundur. Jadi kalau bilangan bulat positif ini tetap maju. Jadi panduannya adalah ada di angka 0. Mari kita lihat contohnya. Jadi misal di sini saya sediakan negatif 2. Di soalnya dimunculkan negatif 2. Kita disuruh melengkapi. Negatif 2 kalau kita lihat di sebelah kiri negatif 2 itu negatif 3. Jadi seperti ini. Nah, berjalan mundur ke sini ya. Kita ulang kembali. Di sini misalkan saya munculkan negatif 2. Maka di sebelah kiri negatif 2 itu negatif 3. Di kirinya lagi negatif 4. Kemudian kalau kita lanjut lagi di kirinya negatif 5. Kita lanjut lagi di kirinya ada, misalnya ini negatif, ini harusnya negatif 6 ya.
Ini negatif 6. Ini negatif 7. Baik, kita ulang kembali. Tadi negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Nah ini di kirinya lagi negatif 7. Nah kita lanjut, di kanannya negatif 2 ada angka berapa? Negatif 1 tentunya. Semakin ke kanan ada 0, ke kanan lagi ada 1, semakin ke kanan ada 2, ada 3 dan seterusnya. Kita bisa lanjut, tergantung nanti soal ya. Kita lanjut ke contoh kedua. Misalkan di sini saya munculkan angka 4, positif 4. Kita lihat, di kanannya 4 tentunya ada 5. Ada 6, lanjut kanannya lagi ada 7. Di kanannya lagi 8. Ada 9. Kita lihat di kirinya 4. Sebelah kiri 4 ada angka 3. Positif loh ya. Di sebelah kiri lagi ada angka 2. Di kirinya lagi ada angka 1. Kemudian setelah 1, kemudian di kirinya lagi 0. Nah sebelum 0 angka berapa? Angka negatif 1, bilangannya negatif 1 gitu ya. Tergantung nanti angka berapa yang dimunculkan terlebih dahulu. Ya. Kita lanjut contoh yang selanjutnya. Misal di sini saya munculkan negatif 12. Nah, negatif 12 kita lihat dulu, kita mau berjalan dari arah mana dulu. Misalkan di sini saya munculkan dari arah kiri. Di kiri negatif 12 ada negatif 13. Sebelah kirinya lagi ada negatif 14. Kita lihat kanannya negatif 12. Sebelah kanan ada negatif 11. Di kanannya lagi negatif 10. Ke kanan lagi negatif 9, negatif 8, negatif 7, negatif 6, negatif 5, negatif 4. Kenapa tidak muncul 0? Ya, karena kita tidak lanjut. Seandainya kita lanjutkan ke kanan terus, pasti nanti bertemu dengan 0. Tapi di sini kan kebutuhannya tergantung di sini karena disediakan garisnya hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maka kita cukupkan sampai negatif 4 di paling kanan. Di sini paling kanannya negatif 14. Jadi sekali lagi panduan kita, saya ulangi lagi ya. Nah, panduan kita di sini adalah ini dia, ya. Panduan kita ada di bagian ini. Jadi sebelah kanan, di sebelah kanan 0 adalah positif, di sebelah kiri 0 adalah negatif. Semakin ke kanan bilangan itu semakin besar, semakin ke kiri maka bilangan itu semakin kecil pula nilainya, ya. Jadi seperti itu. Kita ulangi lagi contohnya tadi, semisal contoh yang ini, ya. Kalau kita perhatikan contohnya ini tadi, nah akan dimunculkan seperti ini. Semakin ke kanan dia semakin besar, semakin ke kiri dia pula semakin kecil. Jadi di sini terus arahnya semakin kecil dia, ke sini semakin besar karena dia semakin mendekati menjadi positif. Jadi semakin ke kanan dia semakin dekat ke bilangan positif, maka semakin besar pula nilainya. Baik anak-anak sekalian, ini merupakan tugas matematika untuk hari ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5 tugas. Jadi ini soalnya. Ikuti di sini ya. Berapa banyak garis di sini itu yang kalian gambar. Jadi garis bilangan ini silahkan digambar di buku matematika, buku kotak ya, supaya rapi. Jadi anak-anak nanti menuliskan garis-garisnya ini dihitung, disamakan sesuai dengan gambar yang ada di layar. Disamakan. Kemudian ini nanti dilengkapi. Misal di kanannya 2 ini berapa sih? Di kirinya 2 ini berapa? Jadi ini di kanannya negatif 1 ini berapa? Nanti kalian sendiri yang melengkapi angka-angkanya. Tolong disamakan ini garis-garisnya ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan matematika kedua ini. Kalau tidak bisa diulang-ulang lagi, tetap jawabannya dikirim di sini ya. Kirim ke Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.